kasih kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom saudara. Hari ini saya mau menyampaikan renungan tentang menyerah. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jangan menyerah karena beban hidup yang tak kunjung usai. Justru melalui masalah dan tekanan akan membuat kita menjadi lebih kuat. Ini yang saudara harus perhatikan. Ibrani 12 ayat 8 berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak-anak tetapi anak-anak gampang. Saudara, pemanjaan itu bukanlah kasih sayang, namun merusak mental dan karakter, menjadi anak-anak gampangan yang loyo, cengeng, dan mudah menyerah. Jadi saudara, kalau saudara mengalami tekanan, masalah, pergumulan, jangan menyerah. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah saudara, coba saudara perhatikan. Kenapa anak-anak keturunan orang-orang miskin lebih memiliki fighting spirit yang kuat ketimbang anak-anak orang kaya? Sebab rasa nyaman dan kemapanan seringkali membuat kita lemah dan malas. Ini yang saudara harus perhatikan. Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihnya dan ia menyesa orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi saudara perhatikan, goncangan ataupun cobaan yang terjadi dalam hidup kita bukanlah karena Tuhan kurang mengasihi kita, melainkan karena Dia begitu mengasihi kita, maka kita dihajar agar kita menjadi anak-anak Allah yang kuat dan kita memiliki potensi yang tinggi. Ini yang saudara harus perhatikan. Ibrani 12 ayat 5 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Jadi perhatikan bagaimana kita hidup, apalagi ketika Tuhan sedang memproses kita. Sebaiknya jangan kita menentang Allah, melainkan bertobatlah secepat mungkin agar kita tidak kena kutuk, melainkan diberkati Tuhan. Ayat 3-nya dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya mau katakan sama saudara, kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, agar hidup kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya berkenan kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudara, kalau Tuhan kita Yesus Kristus saja menderita untuk saudara dan untuk saya, ketika kita menerima panggilan Kristus, berarti kita harus ikut menderita. Sebab tanpa penderitaan kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih dan kuasanya yang begitu luar biasa dilimpahkan buat kita. Marilah kita mengucap syukur, karena di dalam penderitaan sebagai pengikut Kristus kita menjadi kuat, jalani di dalam ketaatan dan kesetiaan. Saya percaya hidup saudara mulai hari ini berubah. Saya mau katakan sama saudara, jangan menyerah. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus,
Hari-hari ini mungkin ada di antara pemirsa yang sedang putus asa. Mereka sedang kehilangan arah. Hamba mau berdoa kepada mereka. Hamba percaya Roh Kudus, kasih sayang-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Hamba berdoa, kuatkan mereka, teguhkan hati mereka. Berikan kepada mereka spirit agar mereka tidak pernah menyerah. Di masa sesulit apapun juga, Engkau tetap beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.